Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mengenai gambaran umum dan prinsip pengawasan bank, kemudian mengenai otoritas jasa keuangan, dan terakhir mengenai Bank Indonesia. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nama saya Marisa Putri Maharani dengan NIM 1914-2003. Menurut bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan dalam jalannya perusahaan. Dalam hal ini, salah satu dari fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan selain dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Artinya, pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan dengan lancar. Pengawasan juga dilakukan sebagai sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Artinya, sebelum jadi kegiatan, penyimpangan sudah terjadi. Misalnya, pada saat penyusunan anggaran, jadi kegiatan pengawasan harus dilakukan sedini mungkin. Adapun proses pengawasan meliputi 3 tahapan. Yang pertama, proses penentuan standar. Proses ini meliputi penentuan ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan yang telah dilakukan dalam perencanaan. Kedua, proses evaluasi atau proses penilaian. Dalam tahap ini dilakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah ditentukan. Ketiga, proses perbaikan. Dalam hal ini mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan korelasi terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian, prinsip-prinsip pengawasan bank. Secara umum, peranan bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Pada hakikatnya, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank dari segi-segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak tergantung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpang dananya di bank. Dengan kata lain, tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi 3 aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperlihatkan faktor risiko seperti kemampuan baik dari sistem finansial maupun sumber daya manusia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faris Alhamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Alhamdi dengan NIM 1914-2009. Sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang independen dan memiliki fungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga sendiri memiliki lembaga hukum dalam UU nomor 21 tahun 2019. Didirikannya OJK memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah 1. Kegiatan di sektor keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Kegiatan di sektor keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Kegiatan di sektor keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa, NIM 1914-223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia. Pada era pemerintahan Hindia Belanda, The Java Bank didirikan tahun 1828. Tugasnya mencetak dan mengedarkan uang. 1 abad kemudian, tepatnya 1 Juli 1953, Bank Indonesia dibentuk menggantikan fungsi dan peran di Java Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan,
moneter, dan juga sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. Pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas dan wewenang baru, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Status Bank Indonesia sudah ada sejak tahun 1999, ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat status tersebut, maka pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak lain. Tugas dan tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan 3 pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut. Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.